It all hurts. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada. Nah, seperti kata pepatah, kenal maka sayang, tak kenal tak sayang. Jadi, perkenalkan nama ibu-ibu ini Angelina Sitorus. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu ingin menjelaskan bahwa kita akan mempelajari IPS dengan interaksi sosial. Nah, sebelumnya kita mengadakan vlog pembelajaran karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, diakibatkan oleh COVID-19. Nah, sebelum pembelajaran interaksi sosial kita mulai, apa itu COVID? Ibu ingin menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal. Sebelumnya terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 lalu. Nah, COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, gejala COVID-19 yang umum adalah demam, rasa lelah, batuk kering, ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Nah, ada juga orang yang tidak merasakan apa-apa, seperti orang sehat. Nah, karena orang yang merasa sehat pun bisa saja sedang kena COVID-19. Kita semua harus tinggal di rumah, bekerja, belajar dari rumah seperti ini. Kita mengadakan vlog pembelajaran agar kita dapat menggali ilmu lebih lagi, walaupun tidak secara langsung. Nah, kenapa? Untuk mencegah atau mematahkan rantai COVID-19 agar penyebarannya tidak lebih luas lagi dari rumah. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan dari rumah? Nah, kita bisa melaksanakan seperti yang dikatakan oleh pemerintah, menjaga jarak, tetap di rumah, bekerja dan belajar dan beribadah di rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, pakai masker, selalu jaga jarak 1 meter dengan orang lain, dan sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Contoh cuci tangannya pun, ibu akan mempraktekkan seperti ini. Sabun, air, baru bilas lagi sampai pergelangan tangannya juga. Nah, hindari kerumunan dan sentuh mata, hidung, ataupun mulut, dimana kita tidak tahu selepas dari tadi kita memegang apa saja, apalagi kita setelah dari luar. Saat kamu batuk ataupun bersin, menjauh dan tutup mulut serta hidung kamu dengan tisu ataupun sapu tangan, atau lipat siku seperti ini. Nah, segera buang tisu yang telah kamu pakai ke tempat sampah. Kalau kamu demam atau batuk atau tidak enak, harus menjaga atau segera berobat. Jaga imunmu dengan memenuhi kebutuhan seperti vitamin, olahraga di rumah, minum air hangat. Jangan pernah meludah sembarangan. Beritahu petugas kesehatan jika kamu mengalami gejala atau pernah kontak erat dengan orang bergejala atau berpergian dari wilayah terjangkit COVID-19.
Jika petugas kesehatan menyatakan kamu harus isolasi diri, maka patuhi agar lekas sembuh dan tidak menulari pada orang lain. Nah, bersikap terbuka tentang statusmu pada orang lain dan orang lain di sekitar, itulah bentuk nyata kepedulianmu pada diri sendiri dan diri sesama. Nah, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti yang sudah dilaksanakan baru-baru ini di tempat kita, Palangkaraya, PSBB. Nah, mari kita lawan bersama COVID-19 dengan di rumah aja, jaga jarak, masker untuk semua, bersatu lawan COVID-19. Nah, di sini kita akan mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, ciri-ciri interaksi yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, di mana masa lampau dan masa kini atau masa yang akan datang. 4, ada tujuan tertentu. Nah, ciri-ciri interaksi, ada juga syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, kontak sosial. Nah, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Dan kontak sosial ini juga dapat dibedakan dengan dua kategori. Yang pertama, kontak sosial langsung atau kontak primer, yang merupakan timbal balik antara individu atau kelompok yang terjadi secara fisik, tatap muka, misalnya berbicara atau berjabatan tangan. Dua, kontak tidak langsung atau kontak sekunder, yang merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok melalui perantara komunikasi seperti media, yang dimana telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain, seperti yang kita laksanakan seperti ini. Lakukan vlog pembelajaran, yaitu video. Nah, syarat interaksi sosial yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal, bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis. Nah, seperti berbicara dan surat menyurat. Yang kedua, komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa dan melambaikan tangan. Faktor pendorong interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial pasti adanya faktor dorongan, yang dimana faktor dorongan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah-olah dirinya berperan sebagai dokter. Yang kedua, identifikasi. Suatu dorongan menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan kepada orang lain untuk orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya, terpengaruh oleh tayangan televisi atau media sosial sehingga membuat penonton melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Yang keempat, simpati,
merupakan rasa tertarik pada orang lain, seolah-olah berada dalam keadaan yang dirasakan oleh orang tersebut, seperti rasa sedih, senang. Contohnya seperti Ron yang merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit sehingga dia datang mengunjungi temannya. Empati, kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain ditandai dengan tindakan nyata, seperti Andi yang menolong temannya atau menolong orang yang terjatuh di jalan di jalan menggunakan sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, dari yang kita pelajari tentang interaksi sosial dapat terjadi di mana-mana, bisa di ruangan, warung makan, tempat ibadah, tempat bermain. Nah, seperti itu juga yang kita rasakan pada hari ini, dimana kita harus menjaga diri kita tetap di rumah seperti anjuran pemerintah. Nah, dari pembelajaran kita dapat menghubungkan dengan yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID-19 dengan interaksi sosial. Nah, di mana ibu ingin menugaskan adik-adik sekalian untuk menulis atau menceritakan dalam tulisan bagaimana sih menurut adik-adik COVID-19 ini, dan bagaimana pembelajaran online yang kita laksanakan. Mungkin sekian dan terima kasih.